Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 85. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-85. Kita baru saja mendengarkan dua lagu. Tadi ada Bloody Power Fame, bukan, Cinta Terbaik dari Cassandra. Lalu ada Bloody Power Fame dari Cold Rain. Sekarang sudah bisa dilihat di atas. Bentar, aku ulang lagi ya Allah. Belum ngopi. Tadi kita baru saja mendengarkan dua lagu. Ada Cinta Terbaik dari Cassandra, lalu ada Bloody Power Fame dari Cold Rain, di request oleh Diechan. Kemudian sudah bisa dilihat di atas bintang tamu kita di malam hari ini, Leongki, sudah bisa dilihat di atas, sudah hadir. Dari tadi sudah banyak yang menyapa di chatroom. Pak Anis, selamat datang Bapak. Tapi suaranya belum aku masukkan ya, biar aku tidak bisa, biar bisa intro sebentar ya sebelum kita dengar yang selanjutnya. Selamat malam, selamat datang. Tadi ada Alderder, kemudian ada Artax yang ingin memesan Hati-Hati di Jalan, tetapi tidak bisa dipesan lagi karena cuma bisa saya request satu lagu. Lalu ada Ryokuma, ada Memory, ada Leongki, ada Armed nih bos juga. Selamat malam, selamat datang sekali lagi. Setelah ini kita akan menyaksikan beberapa klip terlebih dahulu. Seperti biasa, ada beberapa klip yang sudah saya kompilasi dari channelnya Leongki, yang semoga bisa memberikan gambaran kira-kira seorang Leongki biasanya seperti apa nge-stream di chatroom, bukan di streamnya. Kemudian mungkin yang belum pernah bertemu dengan Leongki bisa kenal dengan Leongki biasanya seperti apa. Lalu mungkin bagi mereka yang sudah kenal dengan Leongki sebelumnya bisa diingatkan kembali dengan memori-memori di masa lamanya, saat dulu Leongki mulai nge-stream hingga saat ini. Apalagi ya. Habis, itu saya sepertinya. Mas Anis, bukan begitu Kak. Baik, biar tidak lama-lama setelah menyaksikan beberapa klip-klip berikut ini ya. Buang nggak? pegangan tali. Buang nggak? Buang. Jatuh semua itu anjir. Sini ikut gua. Gak mau. Sini ikut gua. Aku percaya denganmu, oke? Oke. Interaksi. Mundur, Yong. Jangan di sana, Yong. Ini. I try. Kok dia nggak muncul? Itu muncul. Yong, sepi Yong. Kuku mati lagi. Kalau mati, gue bakar loh. You know, the funny thing about human though, nyesel itu mesti datangnya terlambat, nggak pernah datang di awal. Dan lu mesti tahu kalau something or someone is precious to you when they already separate or gone, from your path of life. So you don't know how much you value something or value someone until Buang nggak? pegangan tali.
Kita sudah menyaksikan beberapa klip-klip dari channelnya Leongki. Mungkin bisa memberikan gambaran bagi yang belum pernah bertemu dengan Leongki sebelumnya, atau mungkin yang sudah pernah bertemu dengan Leongki sebelumnya. Semoga bisa memberikan gambaran kira-kira seorang Leongki biasanya nge-stream seperti apa saja. Tapi kok rasa-rasanya ada yang kurang ya? Sebentar ya. Coba aku cek lagi ya. Oh ya, ada yang kurang satu. Kenapa tidak masuk ya? Seharusnya ada satu klip lagi untuk yang Clear Obscure Expedition 33, tapi sama kayaknya kepotong pas aku nge-export. I'm so sorry. Tapi Yongki juga main COE 33, tapi kayaknya kepotong. I'm so sorry. Selamat malam sekali lagi. Sudah banyak yang menyapa Pak Anis di kolom chat room. Bagaimana Bapak? Apakah malam ini baik-baik saja? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah mengundang saya. Boleh, baik. Semoga dengan klip-klip ini bisa memberikan gambaran ya, termasuk yang tadi. Penyesalan itu datangnya di ujung, ya Bapak Anis ya? Benar. Betul sekali. Mari, kita lanjut ya. Mas apa yang gagal? Hey, jangan bilang Mas Anis. Jangan bang. Aku baru episode 85 bang. Masih ada episode 86, 87 ke depan bang. Jangan bang, aku masih mau tayang bang. Mari kita lanjut ya. Oke, pada malam hari ini bintang tamu kita ialah seorang streamer di Twitch yakni Leongki. Sudah bisa dilihat di sebelah kiri saya. Sementara itu, sebelum kita masuk ke pertanyaan dari viewer, seperti biasa, nanti segmennya akan dibagi jadi 3. Di episode ke-85 ini, get to know more about Leongki. Nanti akan dibagi jadi 3, ada introduction dan sneak peek dulu di awal, nanti ada story behind streaming di segmen kedua, lalu nanti ada trivia dan closing mark di segmen ketiga. Sekarang mari kita masuk ke segmen pertama, introduction and sneak peek of guest star. Namun sebelumnya, mau mengingatkan bagi para penonton dan para pendengar jika ingin berpartisipasi aktif bisa menggunakan channel point-nya. Untuk bertanya via teks di chatroom bisa 99 channel point saja, atau kalau mau ngobrol langsung dengan Pak Anis pada malam hari ini bisa 369 channel point saja. Atau kalau misalnya mau request lagu bisa 189 channel point saja. Hajima, stop it ya Allah. Cukup Adli, cukup. Baik. Mari kita masuk ke segmen pertama. Kalau begitu introduction and sneak peek of guest star. Sebelum kita masuk ke pertanyaan dari viewer, mungkin baiknya kenalan terlebih dahulu Kak. Username-nya apa, nickname-nya apa, panggilan, tempat tinggal, umur dan kesibukan. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih lagi Pak Wapres lagi. Aduh salah ngomong saya. Ya. Makasih Mas Ali udah mengundang. Jadi perkenalkan teman-teman sekalian, nama saya Leongki. Itu Twitch username-nya. Nickname biasanya dipanggilnya itu ya seperti teman-teman lihat. Ada yang manggil saya Pak Anis. Pak Manis ya, Pak Manis pas pedang. Terus kadang juga ada yang manggilnya Yonglek. Karena ada hubungan sama namanya. Bukan saya, bukan rapper. Oke. Itu. Oh, habis kan? Ya, untuk living area. Ya. Tinggal sekarang di Nusa Tenggara Barat. Oke. Nusa Tenggara Barat. Umur, I'm not gonna cover this up, but I'm 35 years old. Oh, oke. Yes, I'm 35. Terus apa lagi ya? Kesibukan sehari-hari apakah? Oh ya, kesibukan sehari-hari, sekarang lagi mengerjakan semua yang bisa dikerjakan seperti tending the garden, ya, ngurus kebun di belakang rumah, kebun kecil. Di situ ada kayak nanam pisang, nanam jeruk nipis, cabai, terus ada kelengkeng juga.
Ada Lengkeng? buah, iya kelengkeng ada kelengkeng, terus buah apa itu dari Papua itu? Buah mato. Buah Buah mato? mato. Iya, buah mato. Pokoknya dari Papua. Itu Hah? agak-agak itu lumayan agak langka juga sih buahnya karena seingatku itu sekilo itu lumayan mahal. Terus ada buah manggis juga. Ada Oh? buah manggis, srikaya, srikaya. Kebetulan baru kemarin panen pisang raja. Oh, banyak ya kak ya? Ya, lumayan. Terus kalau udah selesai ngurus tanaman, bersih-bersih rumah, bantu ibu karena sekarang ini aku tinggalnya sama adik sama ibu cuma bertiga doang. Terus abis itu ya ngajakin something that can make some profit kayak gitu, misalnya masak, ngantar makanan apa ke mana-mana, pokoknya kerjakan apa yang bisa dikerjakan seperti itu. Oh. Gitu. Terus habis itu setelah semuanya udah kelar, bersih-bersih semua udah kelar, baru streaming. Biasanya makanya awal mulai stream itu sekitar jam-jam 11, 12 atau jam 1-an gitu. Oke. Kita lanjut kak. Ada banyak komentar ini di chatroom. Ada Mas Anis X Gibran. Fokus Mas Adli, aku tahu kamu Tremor dapat bintang tamu terhormat, kata Artax. Kayaknya Tadi- nama acaranya beda deh. Bukan. Bukan. Ini tetap Weekly Mina Radio ya, Iya, bukan makanya ya. bukan apa sih acara sebelah program? Ya bukan. Acara sebelah. Bukan yang ada di TV One juga ya, bukan. Ya. Tadi ada komentar juga, Mas Gifran and Raka. Kemudian ada Chakimin, kata Alderder. Pintar sekali, saya tersepona. Ada komentar juga tadi, Mas Adli step up the ladder interview beliau. Boleh. Oh iya, mumpung dibilang sama si boy, kenapakah panggilannya Manis Paswedang? Nama Manis Paswedang. Nah, kebetulan itu sebenarnya itu cuman kayak kalimat biar tidak terlalu to the point. Jadi diseleng-selengin dikit, dimirip-miripin dikit. Jadi Pak Manis Paswedang. Bukan Paswedang ya. Paswedang, udang jahe, tahu kan? Ya. Udang jahe, makanan itu minuman ya, udang jahe itu ya minuman deh kan, minuman. Namanya itu udang jahe, jadi Paswedang. Bukan Pak, jadi Pak Manis Paswedang. Itu sebenarnya gara-gara Pak SB kayaknya itu. Pak Shortburst. Ini Cirubah. kayak Anies Baswedan kemudian diplesetin jadi Paswedang begitu. Gitu. Oh. Kemudian kalau masalah Yonglek, kenapa tiba-tiba Yonglek? Itu because my name. Yongki. Itu kan nama saya. Jadi dulu itu panggilnya itu bukan secara nama gitu, cuman kayak yang gitu. Nah, kebetulan di dalam circle kita itu yang di Xbox gitu kan. Teman-teman tuh karena tahu namaku Yong gitu kan. Jadi ya kelamaan lah manggilnya pakai Yonglex. Jadi kebetulan jadi di circle gitu doang yang tahu nama itu gitu loh, yang tahu manggil yang sering manggil aku kayak gitu. Nah, entah kenapa setelah saya streaming mungkin sekitar 2 tahunan streaming, kok mulai menyebar ini ke teman-teman yang bukan di circle kita gitu, bukan di inner circle gitu loh, yang bukan circle dalam gitu. Kok udah malah ada yang bocor nih kemana-mana kayak gitu. Jadi pada dipanggilnya wah Yonglek, wah rapper kayak rapper. Sampai sekarang dibiarkan saja kalau begitu orang manggil Yonglek. Ya sudah pasrah saja, biarkan saja lah. Oke. Lagu Yonglek tapi tahu? Gak tahu. Oke. Tapi sebentar, Yongki, apa kalau misalnya aku boleh mau bertanya sesuatu Kak, apakah boleh minta tolong
Ini mau maaf ya kalau misalnya kurang sopan ya. Cuma apakah boleh bagian sensitivitas mic-nya diturunkan ya? Bukan How about di now? Discord Kak. No. Sekarang oke sih, tapi apakah boleh diturunkan di bagian Discord ya? Cari ya sensitivity-nya ya. Iya betul Kak. Wait, hold on. Nanti bilang kalau itu ya. Sekarang oke. Soalnya kayaknya kebanyakan noise yang di cancel sama filternya kayaknya. Berarti dikurangin ya? Sensitivity-nya dikurangin. Oh sekarang oke kok. Dikurangin apa ditambahin? Sekarang oke. Sekarang oke. Oh. Mau lanjut kah? Now? Gimana Boleh. sekarang? Udah? Udah. Oke. Yuk. Mau lanjut kah? Tadi ada komentar di atas sebenarnya. Indonesia Lonjar Club kali maksudnya. Iya betul, ILC. Itu kan ada hubungan dengan lawakan-lawakan itu ya. Cuma aku tidak ingat tadi Kak. Sudah lama tidak nonton TV. Lex namaku juga kesebut. Bukan Kak, ini Young Lex dari rapper Kak. Bukan Lex Alex. Kita lanjut Kak. Mau tanya dong pertanyaan selanjutnya. Kenapa pilih nama Leongki? Dan kenapa rebranding? Dulu kan namanya Kardus Streamer. Kenapa tidak Kardus lagi? Dulu kan pertama itu namanya itu Leongki. Sebenarnya bukan penyukup apa ya? Pengucapannya salah sebenarnya. Jadi itu seharusnya dibacanya tuh Leongki. Iya, kemudian di beberapa media sosial juga namanya Yunki, ya kan? Iya. Kenapa di sini O-nya satu? Karena nggak bisa dipakai, masih belum bisa dipakai nama yang double O-nya itu. Salah rebranding. Jadi kenapa? Jadi awalnya tuh Leongki harusnya tuh artinya tuh the Yongki gitu kan, the Yongki. Karena Le itu Le Prancis, ya kan? Kayak Le Minerale. Ya Le Minerale gitu kan. Oh, oke. Terus habis itu karena keseringan nggak pernah on cam dulu itu kan, karena nggak pernah on cam, terus feeling rebranding apa enggak ya, rebranding deh gitu, rebranding. Jadi terus pindah ke Kardus Streamer. Terus beberapa temen nyaranin nggak enak dengarnya deh kayak gitu, nggak enak, konotasinya tuh nggak bagus kayak gitu kan. Terus mikir lagi, oke lah mungkin balik lagi ke awal gitu kan, balik lagi ke awal, it's better, getting better, alhamdulillah. Sebentar, berarti username itu awalnya Leongki, kemudian pindah ke Kardus, baru ke Leongki lagi. Aku pikir username itu aslinya Kardus, kemudian pindah ke Leongki, selesai. Nah, Leongki double O, habis itu Kardus _streamer, habis itu baru pindah balik lagi ke pertama. Oke. Leongki ini nama asli? Nope. Kenapa pilih Leongki? Namaku hampir sama pengucapannya, cuman beda huruf. Oke. Kita lanjut Kak. Ada komentar Mas Anis kata Arjun. Jangan Kak, jangan rebranding. Udah bukunya jangan sekarang ya. Jangan rebranding lagi Kak, sudah cukup Kak. Tidak perlu ganti jadi Anis ke bawah dan. Kita lanjut kalau begitu. Sudah ada 2 pertanyaan. Ada pertanyaan pertama dari Alex. Apakah Anda suka Doom Classic atau Wolfenstein maupun Fallout series yang semenjak jadi FPS? Dan menurut Anda FPS single adventure lebih seru kah? Thanks. Doom, Wolfenstein, Fallout ya, aduh pilihan sulit lah. Tapi suka? Kalau secara, iya, lumayan suka untuk 3 series itu. Oke. Kalau soalnya dulu pertama kali main game Wolfenstein itu masih di 8 bit, tahu nggak, yang masih di floppy disk. Itu masih di floppy disk tuh game, masih di floppy disk. Wolfenstein itu yang cuma bisa kiri kanan lurus tembak, terus nggak bisa nge-aim senjata, nggak bisa.
Itu pertama kali aku main Wolfenstein. Ini yang kayak petak-petak tinggal maju doang. Enggak. Jadi ada sebuah kayak ada Kayak- mapnya. Jadi setiap state ada map gitu kan. Setiap state ada map gitu. Hah? Terus nanti ada lika-liku kiri kanan lurus begitu. Ada room-roomnya. Nah, ada musuh-musuhnya tuh. Musuhnya ya si Nazi gitu kan. Nah itu sih itu teman nembaknya itu harus lurus, nggak bisa DM senjatanya. Jadi senjatanya itu cuma ada di tengah, bagian bawah tengah monitor kayak gitu tuh. Jadi nggak bisa DM, jadi harus kiri kanan itu harus lurus sama musuhnya baru bisa ditembak. Oh, aku terbayang. Aku cari di Google ketemu. Apa nih ada komentar kak? Muterna awal bisa mulus 360 derajat, cuma dia belum bisa ngerahin senjata crosshair atas Iya. bawah. Auto kalau beda level ketinggian, perintis dia. Aku cari di Google ini kelihatan yang mana bentuknya. Ini tipikal game-game lama sekali. Lama banget. Oh, suka. Dulu pertama kali main itu di PC yang masih floppy disk itu. Windows 98 nggak salah. Wih, oke. Doom klasik suka? Apa itu Doom klasik? Kalau Doom klasik kebetulan pas dia masih pixel-pixel gitu aku nggak main. Pertama kali yang aku main Doom itu pertama kali itu ketika kayak Doom aku agak lupa sih. Kalau Doom, tapi kalau misalnya soal favoritnya apa, aku lebih milih Doom sih. Oke, kenapa tuh? Doom itu kayak kalau misalnya game lain itu kayak gini. 20 menit main tutorial. Doom Tapi itu? Kalau Doom itu ini senjata tembak semuanya. Oh. Gak pakai training, tembak semuanya. Terus ini kalau Doom suka yang dulu, Doom yang baru apakah coba juga? Sudah tamat. Masa Sudah tamat? Sudah. Sebentar. 100%, ya 100% achievement. Hah? Cepatnya? Bukannya baru keluar kemarin? Oh iya, baru keluar. Nggak lama sih. Namatinnya itu sekitar hampir 3 hari. Apa 2 hari? 3 hari? Enggak, 3 hari. 3 hari gameplay. Enggak sampai 3 hari. 2 hari gameplay lebih dikit. Aku cari ini di How Long to Beat 17 jam. Wow. Itu kalau main di... tanpa achievement. Ini beli? Enggak, di Game Pass ada. Oh, oke. Sebentar ya, aku baca komentar sebentar ya. Tadi ada komentar, Doom Machale. Baca itu. Kenapa tiba-tiba dia Bollywood ya Allah? Bukan Mas Anies dan Mas Gibran ya, bukan ya? Ada komentar lagi yang Dark Age dia main. Aku juga tadi lihat, makanya aku tanyain. Gila 100%. Ini terus sekarang ada yang lagi dikerjakan kah? Yang selain Doom? Apakah COE 33 sudah tamat juga? Sudah 100% juga. Wih, ngeri Sudah kali. selesai. 71 jam. 100%. Oh, yang Oblivion itu juga main juga kah? Oblivion aku dulu main itu di tahun 2011. Ya 2011. Itu udah pernah main, terus ada remaster kayak gini tuh aku main, cuman karena aku udah tahu jalan ceritanya kayak gimana, feel-nya nggak dapet sih. Jadi pas lagi mood aja main. Oh, oke. Tapi gamenya apakah bagus? Meskipun sudah tahu jalan cerita dan mungkin nggak mood, maksudnya bagus itu bagi yang baru belum pernah kenal dengan game? bagus. Wajib nyoba sih, walaupun memang nggak mungkin kalau untuk player modern saat ini mungkin yang ngelihatnya itu kayak ini game apaan sih kok kayak bukan kayak ya nggak bisa di-compare dengan kayak misalnya Cyberpunk atau The Witcher gitu, karena menurutku ya ini secara pendapatku aja, di era-eranya Bethesda itu seperti Elder Scroll, Skyrim, Morrowind, terus
Oblivion itu kayak semacam holy grailnya Elder Scrolls lah kayak gitu. Apalagi kalau misalnya mereka bisa remaster Morrowind juga. Aku masih main lagi itu. Morrowind? Yes. Oh, ini TSO 3. Iya. Oh. TS Elder Scrolls, bukan online-nya ya. Beda. Oke. Tadi ada komentar pembuatnya sama-sama Fallout yang udah FPS Bethesda. Kamu Ya. ngomong gini, jujur ya, aku tahu Yongki banyak main game, tapi jujur aku tidak menyangka berpengetahuan ini. Oh, dibilang pengetahuan sih enggak juga sih, karena Tapi setidaknya udah nyobain banyak game kan, otomatis dari kecil 98 sampai sekarang. Jadi kan sudah banyak nyicip banyak ragam ya, dan aku kayak nggak kepikiran ternyata seluas itu. Emang Pak Anies beda. ini kita hampir ini nih, kita podcast di pinggir jalan gini, bahaya ini. Enggak ya. Ini masih dalam tema Yongki, bukan Anies Baswedan ya, bukan ya. Kita balik kalau begitu Kak ke pertanyaannya. Tadi ada komentar juga mengenai Fallout Siri semenjak di FPS. Apakah suka juga? Apa? Yang Fallout Siri semenjak jadi FPS, apakah suka juga? Aku kalau Fallout series, aku lebih tertarik itu di Fallout Las Vegas, New Vegas itu sama Fallout 4. Fallout New Vegas nih yang mana lagi? Ya. Kenapa Fallout suka Vegas sama- Kenapa suka yang New Vegas dengan 4 ini? Why? Apa ya? Kalau dibilang, aku udah lama nggak main sih yang New Vegas itu, karena Fallout 4 juga udah lama. Pendapatku itu kalau game yang New Vegas sama Fallout 4 itu Fallout series game series yang peaknya itu di situ gitu loh. Kemudian sampai sekarang belum ada yang sebagus ini. Sebenarnya aku nyoba Fallout 76 pas mereka itu rilis LDLC-nya Ghoul, story-nya Ghoul itu. To be honest, it's so-so lah, tapi terlalu milking banget sih kalau di Fallout 76 tuh. Mereka harusnya lebih, kalau opiniku ya, mereka harusnya remake Fallout 4 atau enggak remake New Vegas. Ini mohon maaf, tapi kamu nggak ada rencana kayak nulis review gitu kah? Atau pernah? Aku pernah nulis review game Ya? di beberapa majalah lokal. Lokal Dulu nih itu as kalau nggak in salah itu provinsi atau Indonesia? Indonesia. Namanya itu majalahnya dulu itu Game Station nggak salah. Hah? Sekali apa 2 kali gitu, aku lupa deh. Karena dulu itu pas lagi masih sekitar SMP apa SMA gitu, aku masih senang-senangnya dengan nulis segala macam writing house kayak gitu. Tapi nggak lagi? Enggak, karena aku udah nggak tahu Game Station itu masih ada apa enggak. Karena kalau menulis sendiri di situs tertentu tidak juga? Enggak, karena gini, semakin ke sini game itu tuh menurutku tuh kayak apa ya? Aduh, kayak gak bahaya juga sih sebenarnya aku beropini gini. Cuman Kenapa tuh? aku bilang gini, karena masih ada kaitannya dengan yang sebelah. Sebelah? Ya, yang LG. Terus? Terus to be honest, I'm just too sick to play game that have some agenda on it. Gitu. I see. Jadi mau review Susah gitu. Susah gitu karena pertama it's not my culture.
ya kan, Islam my culture, tidak tidak ada sangkut pautnya dengan agama saya juga, seperti itu kan. Dan secara norma ya yang aku lihat dan aku rasakan tuh itu salah gitu loh maksudnya. Oke. Ini Jadi, BTW meskipun dia ngomong begini tapi nggak apa-apa ya, kan respect ya. Kalau misalnya tidak sesuai dengan yang dipercaya ya udah nggak apa-apa, kan nggak mesti dipaksa ya. Oke. Tapi dari penjabaran segala macam aku suka lo cara nge-review. Jadi aku tadi makanya aku tanya apakah tidak ada rencana nulis gitu ya. Nulis dulu, soalnya pas kuliah itu aku pernah join sama temen, kita udah buat website dulu itu. Jadi aku ada satu yang bagian postingnya, dan aku sama temanku itu, jadi kita ada 3 orang, 2 writer, satunya yang posting, yang ngurus websitenya lah seperti itu, gitu. Dan di situ kita baca, cuman kita kalah sama yang udah punya nama, jadi apa ya kayak patah arang kah? Ya? Patah arang kah? Bukan, kayak tenggelam. Karena pertama basically kita nggak punya kredibilitasnya juga seperti itu, karena karena kita cuma bilang aku bilangnya kayak gamer dari tahun berapa gitu, terus pernah main ini, cuman itu kayaknya nggak mempengaruhi sama yang sudah yang pernah diposting sama, aku nggak bakal nyebut brandnya sih, cuman beberapa brandnya itu lebih punya kredibilitas yang tinggi gitu daripada kita gitu loh. Oke, masuk akal. Kita lanjutkan kalau begitu. Ada pertanyaan tambahan sedikit di sini sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Anda FPS single adventure lebih seru kah? FPS single player. Single adventure. Oh, kayak Fallout ini berarti kan Skyrim. Iya, betul. Depend. Kenapa depend? Karena gini, kemarin tuh sebenarnya kalau aku kalau main itu dari awal, dari 20 menit aja atau enggak 1 jam pertama aja dari gameplay itu, kalau misalnya aku nggak cocok sama gamenya aku langsung berhenti. Contohnya kayak kemarin aku main Avowed itu aku langsung berhenti. Bentar, apaan? About? Ya, Avowed aku berhenti. Karena Avowed itu kata orang bukannya bagus. Some people say it's good, but for me it's not. Kayak nggak dapat feel-nya, kayak misalnya dia tuh kayak apa ya? Kayak mau dimirip-miripin sama kayak Elder Scroll, cuman nggak ada feel-nya gitu. Apa kayak kosong gitu, kayak apa ya? Ya, like I said before, too much agenda input to the game gitu loh. Jadi dipaksain banget gitu loh, kayak harus ini gitu loh, seperti itu. Paham. Ini tipikal kayaknya aku nangkep tipikal game yang semuanya mesti sesuai dengan jalan tapi kita nggak dikasih kebebasan gitu ya. Oke. Boleh kita lanjut kalau begitu Kak. Pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Just an Ugly Boy. Kok sekarang terang ya? Biasanya gelap-gelapan. Biasanya itu saya jadi biasanya itu kalau streaming malam itu Mas Adli. Ya. Lampu mati. Lampu mati. Why? Lampu Apakah mati tidak? Tapi pakai background light. Ya. Kenapa? Jadi karena kan kamarku ini kan kamarku kan depannya langsung jalan raya, ya kan. Terus? Jadi kalau aku nyalain lampu, kelihatan masih ada orang gitu loh, gitu. Tapi kenapa? Kan rumah kita. Pertama dan keduanya itu karena aku lebih suka gelap, dan ketika main FPS tuh aku lebih bisa fokus ke layar ketika gelap. Tidak sakit kah mata kalau misalnya tidak terang? Justru kalau terang itu Silau. Oke. Nggak Nggak usah fokus.
nggak bisa fokus. Jadi makanya kadang kalau stream tuh malah kadang lupa kalau misalnya lagi stream karena terlalu fokus sama layar. Oh, kalau misalnya baca chat tidak ditaruh di deket layar. Ada, jadi ini chat nih. Ini tempatku stream di sini monitornya, game itu sini. Oh, oke. Ya. Ini laptop yang aku tunjuk ini laptop, sebelah sini itu monitor kedua, ini nyambung ke konsol. Oh, oke. Sebentar, Kak, aku mau cek komentar sebentar. Stabing, gila. This is not Pak Anies. Bukan. This is Le Yongki, not Anies Baswedan. Takut kali. Udah bedah buku, guys. Sudah berapa kali bilang mirip? Gak tahu dari awal tadi lagi sampai sekarang, Kak. Ini kalau dicari Anies dari tadi banyak ketemu di atas Kak arsipnya. Besok aku nggak nge-stream lagi kalau begini. Mak, ya jelas aja besok kita nggak stream Pak, kan kita rapat Pak besok. Haji mah. Takut. Kita balik Yongki kalau begitu. Tadi ya mumpung lagi udah jawab tadi ada konsol, tanya dong. Haji mah, kita nggak buka kita rapat tertutup ya, tidak untuk publik. Iya. Pantas satu stream tutup wajah pakai buku kertas atau toko politik. Wah, Pak Sam. Aduh. Capek. Mau tanya dong, mumpung tadi sudah disinggung sedikit, konsol punya apa saja kah? Apa tuh? Maksudnya dengan punya apa saja? As-in punya PS4, PS5, PS3, Cuma Switch Xbox gitu. aja. Xbox aja. Cuma satu. Satu aja. Just one. Kenapa pilih Xbox dibandingkan yang lain? Dulu itu Xbox itu masih tergolong murah dan servisnya juga nggak ribet. Dulu PS itu harus ada servis kayak PS Plus gitu kan. Terus dulu tuh Servis ini maksudnya kayak langganan game? Iya, gitu? langganan gitu. Oke. Langganan, dan di Xbox itu dulu kan aku main Destiny, itu namanya Destiny. Jadi Destiny 1. Di situ tuh dulu nggak perlu Xbox Live namanya. Nggak perlu Xbox Live. Dan untuk main sama temen itu kan dulu di PS itu harus pakai namanya PS Plus. Nah, kalau di Xbox kita nggak perlu pakai itu lagi di Disney gitu loh. Jadi Xbox Live itu hanya untuk kayak misalnya kita main yang game-game yang memang butuh service Xbox Live. Oke. Nah, tapi untuk main Disney itu aku nggak perlu pakai itu di Xbox dulu. Dan di situ mulai dari situ sampai sekarang aku masih pakai Xbox. Udah berapa lama kak ini? Di Xbox itu dari tahun 2013. Konsolnya sudah 12 tahun berarti? Enggak, ini konsol, kalau yang ini aku punya ini sudah 3 tahun. 2 tahun. Setahun, sorry. Baru. Jadi dulu itu sempat dari Xbox Series S, terus upgrade ke Xbox Series X. Tukar tambah. Ya, jual terus beli yang baru. Oh, kenapa tetap bertahan dengan Xbox? Kenapa tidak tergiur dengan PS? To be honest, beberapa eksklusifnya PS sebenarnya cukup menggiurkan untuk pindah. Cuman untuk saat ini dari service dan Game Pass yang ada, itu aku lebih milih ke Xbox sih. Karena walaupun memang kayak misalnya aku nggak bisa main Helldiver 2 dan beberapa terus nggak bisa main Scarlet Blade, ataupun nggak bisa main sekarang Wukong gitu. Cuman yang aku bisa main yang lain dari di Xbox gitu. Maksudnya kayak kemarin Expedition 33, terus Forza, Halo Infinite,
terutama Halo aku main itu dari Halo 5. Pertama aku main Halo 5 dulu tuh. Pertama kali main Halo 5 terus nyoba ke Master Chief Edition, terus nyoba Halo Reach, terus Halo 5, terus Halo Infinite kayak gitu. Banyak kali dia main game. Bukan banyak karena jadi lore-nya Halo ini aku tertariknya tuh karena lore-nya. Sebenarnya. Kenapa lagi lore-nya? Lore-nya Master Chief itu cukup menarik. Dia itu kayak aku bilangnya kalau dibilang eksperimen subjek sih, ya eksperimen subjek sih sebenarnya. Jadi dia kayak super soldier, super soldier that ya lebih ya di atas average-nya manusia normal gitu kan, dari strength, speed, terus wise-nya juga, terus IQ-nya juga seperti itu. Jadi lebih di atas rata-rata manusia normal lah gitu. Kayak gitu. And it's interesting. Lore-nya cukup interesting. Kita lanjut Kak kalau begitu. Tadi ada beberapa fans Leongki yang menyapa Mas Anis dan Mas Yung. Apakah Bapak mau menyapa para fans-fans yang sudah ada di chatroom, Bapak? Dari siapa aja nih? Dadah Bapak. Oh, dadah. Dadah. Takut sekali. Besok saya masih nge-stream Kak. Mohon maaf. Saya tidak mau di-ban channel saya. Kita lanjut Pak Anis kalau begitu. Pertanyaan dari Almighty Lamb, jenis mie ayam terfavorit kayak mie ayam Yamin? Benar sekali. Apa yang benar sekali? Ya, saya lebih suka mie ayam Yamin. Hah? Kenapa jawabannya kok kurang bagus ya? Jenis ini jenis mie ayam terfavorit kayak mie ayam Yamin dan jawabannya itu. Iya, mie ayam Yamin. That's my favorite. Itu. Mie ayam Yamin itu dia mostly kecap, without the soup. Oke. Ya kayak gitu. Mie ayam gitu. Mie ayam tanpa kuah dan pakai kecap. Kayak mie kering doang. Enggak, mie kering basah, mie ayam biasa, mie ayamnya. Terus dia cuma dikasih kecap, kayak ya manis gurih gitu loh. Selaku orang yang sudah mencoba masakan Padang, how? Nggak cabai, nggak makan. To be honest, itu adalah dosa terbesar saya. Iya manis kan? Cuman Kak rasanya? Sebagai orang yang udah mencicipi masakan Padang itu sebenarnya itu adalah dosa terbesar, apalagi memakai garpu dan sendok untuk makan masakan Padang. Oh ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau mungkin untuk orang Padang oke. Cuma ya manis begitu ya. Iya manis. Cuma nggak semua orang Padang sih. Karena itu biasa lidahnya itu buat lidah orang Jawa sih. Oke. Nanti coba aku cari-cari lagi. Kenapa tiba-tiba Otsu? Yaudah kita lanjut kalau begitu ya. Ini kita dibilang Otsu besok nggak bisa streaming lagi nih maksudnya. Oh Otsu ini hormat karena aku wapres dan ini bapak calon presiden ya. Boleh Kak, boleh. Takut? Ada pertanyaan Kak dari Jason Ugly Boy. Pak, jalanan saya rusak. Kira-kira kalau Bapak nanti terpilih, Bapak mau benerin secara langsung sendiri? Waduh. Nanti coba saya hubungi orang PUPR ya. Coba nanti di WhatsApp saja itu nomornya. Di WhatsApp saja ke nomor saya. Itu daerah mana. Nanti saya hubungi PUPR dari situ. Maaf ya Mas Andi. Ini kadang emang teman-teman saya ini emang kayak gitu Pak. Aduh, tiba-tiba PUPR. Ya Tuhan. Bapak benerin siapa ya? Menteri yang IKN itu loh PUPR. Basuki. Iya kan? Iya. Saya nanti klik laporkan ke dinas PUPR terdekat. Ya Allah jangan, Haji Mah. Ya Allah, takut Kak. Pak Boy bahaya Mas. Ini bahaya.
Kita lanjut Kak kalau begitu daripada terlalu panjang. Lah ya. Jurangku ya Allah. Kita lanjut kalau begitu, pertanyaan dari aku selanjutnya. Kenapakah mulai streaming di Twitch dan sejak kapan? Kenapa ya? Kenapa mulai streaming di Twitch? Kenapa tidak YouTube saja? Kenapa pilih Twitch dulu? Karena dulu itu kayak pengennya itu kayak reaching international people gitu, maksudnya pertama itu. Ada komentar. Kenapa nggak TikTok? Sama aja kan, sama-sama internasional. Dengan kontenku yang ada di TikTok, itu kayaknya aku lebih cepat di ban daripada cepat live. Oke. Oke. Dan saatnya berharap saya tidak mendapatkan chat viewer dari kayak gini. Tapi chat ini ya dewasa, tapi masih dibatas gitu ya. Tapi kalau di TikTok bisa bahaya saya. Oh, iya. Aku pernah dengar beberapa orang ngomong pemerintahan doang langsung kena ban live-nya. Ya terus kenapa nggak TikTok juga? Pertama, TikTok itu terlalu strict gitu. Dan kalau misalnya Mas Aldi tahu, aku itu streamnya itu kontennya itu kebanyakan tuh agak bermain sedikit di pinggir jurang. Oke. Iya, jadi kayak wah, gimana ya jelasinnya ya? Ntar aku cari kata-kata aman dulu. Menjurusnya itu bukan menjurus ke apa ya? Menjurus ke something that oh shit. Jadi menjurusnya itu ke N-word, ke N-word, terus something with that thing in the past in the America, terus kita kadang itu kontennya itu kayak ada 18 plus-nya, karena kebanyakan pada ke-trigger semua dengan hal itu dan mereka juga ikut engage dalam hal itu gitu kan. Oke. Jadi kayaknya kontennya tidak terlalu cocok untuk di YouTube yang mungkin semua umur, kemudian TikTok juga. Sih. TikToknya nggak bisa. Oke. YouTube tapi aman sih. YouTube kan tidak se-strict yang di TikTok ya. TikTok kan lebih ketat ya. Ketat banget. Makanya tuh dengan konten yang aku sajikan, dengan terus teman-teman viewer yang biasanya yang udah aku kenal gitu, mereka tahu cara ngejuk itu, tapi dalam hal yang masih di dalam batas. Gitu. Oke. Ada batasnya. Mereka tahu gitu. Nah, kalau misalnya teman-temanku aku bawa ke ranah YouTube atau misalnya TikTok lah contohnya ya, dan mereka itu nggak paham dengan konteks apa yang mereka jokekan, karena yang tahu kan pasti cuman teman-teman yang sering kumpul di situ gitu loh. Gitu kan, mereka paham itu joke-nya dan mereka nggak baper dengan hal itu. Nah, kalau misalnya aku bawa ini teman-teman ke tempat itu, platform lain, walaupun chatnya di Twitch kan nanti nyampenya ke TikTok juga gitu kan, itu bisa jadi mengundang hal baper dari penonton yang cuma baru tahu ini kan isinya gimana sih orang-orangnya kayak gitu. Oke, jadi intinya lebih ke kultur serta komunitas ya? Iya, kayak gitu. Nah, mereka sebenarnya teman-teman yang datang ke channel itu, mereka udah tahu yang mana yang harus di joke, yang mana harus yang enggak, yang joke tapi dark joke cuman masih dalam batas. Mereka tahu gitu. Mereka karena aku beranggapannya itu kalian udah dewasa, bisa berpikir berpikir secara bijak dalam memilih kata-kata, walaupun aku juga ngeresponnya itu juga dengan memilih kata-kata gitu kan, dan juga mereka engage ya kayak gitu. Jadi aku nganggapnya mereka udah dewasa gitu, dan tidak perlu sampai ada kayak
baper-baper dan lain-lain seperti itu. Oke. Gitu. Bagus sekali Karena- jawabannya Pak Anies. Saya setuju. Gitu. Jadi Tapi serius jawabannya bagus loh. Mencerminkan orang yang banyak pengetahuan. kalau misalnya pertama kalau misalnya ada misalnya orang apa ya viewer baru gitu datang kan, terus kita ngeliat kita ngejuk kayak gitu, terus dia juga ikutan ngejuk misalnya gitu karena ingin berbaur lah misalnya seperti itu, dan ternyata dia lewat batas gitu ngejoknya. Aku warning dulu boleh ngejok cuman usahakan dalam batas, misalnya kayak ngomong n-word jadi ninja, you know what I mean? Ya kayak gitu. Jadi jangan ngomong to the point tapi let it to the point tapi keep it safe kayak gitu. Sama kayak tadi ya, yang kayak Pak Anies itu jadi manis pas wedang. Ya, kayak gitu. Jadi keep it safe, terus jadikan slang yang hanya kalian aja yang tahu kayak gitu. Oke. Gitu. Oke, ada komentar tadi N-word nasi padang, bukan? Tadi ada komentar juga, kenapa nggak Bigo Live? Kata si Sam. Kalian mau JP saya berapa? Hah, apaan? Dulu zamannya Bigo Live itu masih booming Pak ya. Ya, Sebelum apa tuh? ada, jadi Bigo Live itu kayak, aku bilang kayak gimana ya, kayak streaming apa ya, live streaming platform cuman agak menjurus ke arah sana gitu loh. Makin lama menjurus ke arah sana. Jujur aku pribadi kalau misalnya orang yang nggak terlalu banyak interaksi, image dan konotasiku emang ke situ. Iya, jadi dulu itu Bigo Live itu awalnya tuh terkenal tuh karena pertama itu si apa ya, sebelum ada TikTok itu di situ semuanya Bigo. Live-nya di situ. Dan itu banyak, itu rame, bagus semuanya. Sampai aku pun yang nggak tahu Bigo dulu itu banyak seliweran, sampai seliweran di IG, YouTube itu kocak-kocaknya. Cuman makin lama ke searah sini itu streaming platformnya itu kayak udah jadi konten hal-hal yang berbau dengan pornografi dan lain-lain kayak gitu. Oh, mungkin kurang moderasi. Gimana ya aku bilangnya? Sebenarnya itu dulu tuh aku nontonnya itu pas di Bigo itu sebenarnya karena dulu ada siapa ya dulu tuh artis di situ, terus aku nonton. Mereka dulu ngundang banyak artis gitu. Cuman yang jadi salahnya sana itu adalah ya pertama memang mungkin dibilang kurang moderatornya kurang, pengawasnya kurang, karena yang aku lihat itu tuh kayaknya kayak ada anak kesayangan dan enggak gitu loh. Oh, I see. Jadi aturannya ada tapi tidak terlalu diterapkan secara pas. Iya. Oke. Tapi Jadi- sebenarnya aku ngelihatnya begitu sih. Beda antara platform T yang sekarang dipakai, yang ku pakai ini, kemudian dengan K yang warna hijau di sebelah. Itu kayaknya moderasinya berbeda. Di sini tuh kalau misalnya ada yang salah kan setidaknya dikasih warning ya. Misalnya ini tidak boleh, ini itu tidak boleh. Aturannya ada dan orang bisa akses dan moderasinya berjalan. Jadi meskipun di sini viewernya dewasa, tapi mereka kan tahu ya batas yang mana tidak boleh dan yang boleh. Dan masing-masing juga bisa ngasih aturan moderasi kan. Misalnya kayak di channelku aku nggak mau baca bahasa-bahasa yang kasar-kasar kan bisa aku blok. Di channel lain kalau misalnya boleh ya udah nggak apa-apa kan, terserah masing-masing rumahnya. Tapi kan itu juga kayak mengatur konten ya. Jadi kan tidak bisa sebebas-bebas itu, tapi jadi bisa tetap welcoming ke yang baru datang. Dulu tuh masih bagus banget tuh Bigo itu, masih bagus banget dulu. Tapi sekarang ya bener, kalau buka Bigo lagi tuh rating pertama itu
yang cuma ngumbar-ngumbar. Sorry nih, aku bukannya melecehkan perempuan. Cuman apapun profesinya, karena aku dulu, jadi disclaimer dulu nih. Dulu aku kuliahnya psikologi, ya kan? Dulu aku kuliahnya psikologi dan salah satu tempat aku praktek itu adalah namanya di klinik psikologi namanya. Salah satu pasienku itu adalah ayam kampus kalau bahasanya. Ya, dulu salah satu pasienku namanya ayam kampus. Bukan pasienku tapi pasien profesorku gitu. Gitu kan, aku cuma jadi asistennya doang. Dan aku bukannya melecehkan perempuan, cuman dari situ tuh aku langsung berpikiran bahwa you can judge how the people value. You can judge people value, but by what they're doing, because not every single time they have a choice. Oke. Gitu. Jadi dari situ aku tahu bahwa itu bukan pilihannya dia, gitu loh. It's not her choice doing that gitu. Kau pernah sih ketemu orang pelaku seks komersial? Ya, aku ngomong pelaku seks komersial karena aku menganggap kalian udah dewasa semua ya. Pelaku seks komersial depresi karena dia melakukan hal itu. Aku belum, tapi aku kayaknya pernah dengar beberapa kasus yang kayak begitu. Aku sering nemu kayak gitu. Dan rata-rata umur mereka itu 18 sampai 22 tahun. Bukan mereka karena butuh uang, enggak, tapi they got no choice to make a living out of that option gitu. Ini berat tapi Iya, tahu. Itu terus makanya jadi kita balik lagi ke urusan Bigo itu, makanya aku disclaimer dulu, bukannya aku melecehkan apa. Mungkin kita makanya aku nggak tahu yang ada di Bigo itu cewek itu gimana di belakangnya dia gitu loh. Ya karena kita cuma lihat di depan kan. Yes, benar sekali. Kita cuma lihat di depannya kan, terus mereka cuma umbar-umbar dada, paha, terus pakai baju-baju seksi kayak gitu tuh. Dan kalian suka kan seperti itu, kayak kalian suka lah gitu kan. Dan kebanyakan isinya Bigo itu semuanya kayak gitu semua. Tapi kan masalahnya kita nggak tahu kan di belakangnya apa yang terjadi. Betul. Iya. Dan ya makanya aku bilang disclaimer tadi itu, dan aku bilang mereka cuma modal ya jual paha, jual belahan dada, jual desah-desahan kayak gitu. Dan to be honest, itu salah satu penelitian yang aku pernah lakuin sama teman-teman pas di psikologi klinis. Iya. Itu. Jadi makanya aku bilang, makanya aku tuh kalau ngeliat orang itu aku nggak bakal langsung ngejudge dia tuh kayak gimana, karena they must have mereka pasti punya suatu alasan untuk seperti itu gitu loh. Untuk segala hal ini kerjakan tuh pasti ada alasan tertentu kan ya, begitu. Jadi kalau misalnya ngelihat sesuatu atau apa yang dari seseorang, kita nggak boleh langsung ngejudge ini itu, tapi kayak mikir dulu ya. Iya. Gitu. Kok berat sekali. Ayo kita balik ke game lagi. Tuhan, mari kita balik kalau begitu ya. Di Twitch kira-kira sejak kapan kah mulai nge-stream? Di Twitch itu tahun, kalau akunnya itu mungkin 2015 kayaknya. Tapi mulai streaming itu tahun 2022. Oh, sudah 3 tahun. Kenapa kah? Dan secara 3 tahun ini kenapa memilih memutuskan untuk nge-stream? Dulu itu kan sempat 2022 itu COVID. Ya COVID kan, terus
kita nggak bisa kemana-mana, dan kebetulan pas itu aku pas Maret, aku inget tuh pas Maret 6 Maret 2022 itu aku kena COVID tuh. Satu keluarga aku itu kena COVID semua, kecuali sorry aku bakal ngomong ya. Jadi beberapa orang udah tahu sih. Jadi aku bakal ngomong. Ini walaupun dibilang aib, nggak aib juga sih sebenarnya. Semua keluargaku kena COVID kecuali mantan istriku. Oke. Ya. Terus jadi kita kan isolasi. Jadi aku di rumah sendirian. Karena nggak punya kegiatan apa-apa, ya udah streaming aja lah. Streaming, ada internet, ada laptop, ada konsol, streaming aja lah gitu. Streaming gitu. Jadi awal mulanya kayak gitu. Jadi sebulan itu full streaming kan. Ini isolasi di rumah tidak sampai di tahap yang ke ICU? Enggak, di rumah. Kalau lebih dari sebulan baru aku dibawa ke tempatnya, ke Wisma Atlet. Oh oke. Ini gejala ringan berarti? Iya masih ringan. Tapi kalau misalnya sebulan belum dites, sebulan itu masih positif, baru dibawa ke Wisma Atlet. Sekarang nggak ada efek samping yang masih kesimpan? Enggak. Oh, Alhamdulillahnya enggak. Oke. Kita lanjut Kak kalau begitu. Pertanyaan terakhir dari aku di segmen ini, biasanya nge-stream apa saja kah di Twitch? Apakah cuma main game single player saja atau multiplayer juga? Banyak sih. Sebenarnya gini, kenapa aku suka streaming itu karena I love to sharing what I play to the chat. Tapi kalau misalnya nggak nge-stream tetap main game? Enggak. Why? Kenapa tidak? Aku istirahat, bersih-bersih rumah, jadi kesibukan lain. Terus jadi basically sama orang, waktu main seorang Yongki pas nge-stream? Yes. Oh. Only that. Berarti semua achievement segala macam itu hanya live, nggak ada yang dikerjakan offline? Nggak ada, semua live. Oke. Jadi basically main segala macam game begitu? Iya, kebanyakan single player, beberapa multiplayer, dan aku open buat mabar apa enggak, aku open. Ini seandainya ada yang misalnya lagi terakhir, biasanya main mabar apakah? Biasanya itu Hawka. Oh, oke. Honor of Kings. Ya. Itu biasanya sama Mas Baka. Ada Bakabon. Iya, Mas Bakabon. Oh, oke. Ada biasanya Hawka itu sama Bakabon, terus ada Bakteri, terus ada si David. David who? David banyak Kak. David dari David siapa? Namanya sih David. Oh, Mentai Salmon, sorry. Oh, oke. Salmon. Si Mentai Salmon. Kedok sih dong lu. Nggak apa-apa kan, aku juga kadang-kadang panggilnya David ya. Orang-orang juga tahu namanya juga David. Tapi terus David itu ada banyak Kak. Main Apex. Oke. Apex? Yes. Apex di mana main? Ini aku balik lagi. Beberapa minggu ini aku balik lagi main Apex. Oh, Apex di Xbox kah? Di Xbox. Oh, pakai controller? Yes, pakai. Enak. Enak. Serius? Serius. FPS tuh kalau pakai controller tuh kayak kurang. Gak tahu ya, aku selaku yang main cuma di PC, kayaknya selama ini main FPS tuh pakai mouse and keyboard. Kayak kalau mikir kalau pakai controller tuh kayak kurang. Kok kurang itu ya? Tapi seru. Seru. Aku main COD juga pakai controller lawan PC. COD? Bukannya? Hah? Bukannya COD itu? Bukannya? Satu gitu kan maksudnya? Iya kayak gitu emang kalau lawan PC kayak gitu. Jadi sensitivity-nya itu aku hide semua itu. Jadi kiri kanan tuh cepet, kiri kanan atas bawah itu cepet. Kalau nggak gitu nggak bisa ngimbangin player PC.
Yongki nggak punya motion sickness? Untungnya sih nggak ada, alhamdulillahnya. Oh, oke oke oke. Lanjut Kak, kalau begitu pertanyaan terakhir dari aku kayaknya, kalau misalnya ada yang datang ke chatroom lagi main Apex segala macam, Bang, kosong nggak Bang? Boleh join nggak Bang? Langsung diterima Kak? Misalnya kadang itu kayak misalnya Mas Osmo datang, Hmm. Mas Osmo ada open nggak? Ayo, oke gas, let's go gitu. Terus kalau terus kadang juga aku ngeliat Mas Memo, Mas Ya. Mem, terus Mas Rio, atau nggak lihat si Mochi juga, lihat game, Mbak Game itu The Queen of Minecraft kan, terus Brony. Itu sih kalau orang Indo main Apex itu sih aku tahu. Nah, kadang aku lihat tuh kalau misalnya Mas Memo lagi berdua atau Mas Uma, aku nanya, ada slot nggak Mas? Ya aku join sama mereka. Kalau ada aku join. Tapi kalau misalnya teman-teman yang biasanya datang sini ada Pak Satpol PP, ada yang Siapa biasanya Satpol main PP? Iya, Satpol PP. Namanya Satpol PP. Username-nya? Username Satpol PP. Oke. Satpol PP, terus ada Pak Osmo, Swizzle, nasi itu orang Indo juga Swizzle. Terus kadang juga nasi pecel, Pak Pecel itu. Banyak kali temanmu. Iya, nasi pecel. Jangan sebutin satu-satu. Nasi pecel, nasi kuning, nasi kotak, terus nasi uduk. Itu serius. Nah, itu nama mereka, nama username-nya itu. Macam-macam nama orang. Itu sebutannya nasi uduk, nasi kotak, nasi pecel, Eh, nasi bungkus juga ada. ada komentar ini, takut Pak Anies mabar sama Satpol PP. Aman itu. Dia bukan tukang itu dia berusuk ya, apa namanya? Apa apa sih kok tukang ngusir tuh apa sih sebutannya atuh? Rusuh. Bukan yang ngusir kaki lima itu apa sih namanya? Sebutannya itu kalimatnya itu apa sih? Razia. Bukan. Aku Bukan. pun tidak ingat apa ya namanya. Gusur. Oh, gusur. Oh, penggusuran. Makasih, makasih. Thank you. Tidak menangkap. Kebanyakan baca buku ini kayaknya Pak Anies. Mama. Bukan relokasi. Bukan, nggak ada relokasinya. Nggak ada lokasi baru. Udah padat. Sorry. Satu lagi kalau begitu. Selama 3 tahunan nge-stream, apakah pernah kena troll ya? Pas diajakin Troll? main bareng? Ya. Oh banyak. Jadi ini ya tak sebutin troll ranking gitu. Oh, ini tipikal smurfing ya, kalau misalnya udah ranking dewa kemudian tiba-tiba ke bawah gitu kah? Enggak, justru aku yang kena troll sama temanku sendiri. Ah, oke. Ya, kayak Pak Pecel itu ya, jadi yang bisa main bareng itu Pak Pecel, Swizzle, nasi kotak, nasi uduk, nasi kuning itu. Biasanya kan kita main R6 tuh, ya kan? Oh, R6 main juga? Main. Gila, oke. R6 main. Something that have competitive in it. I mean, Valo main juga? Valo main. Hah? Apa yang tidak kamu mainkan, Bang? Apa ya yang aku nggak mainin ya? CS belum tak mainin. Tapi dulu main sih pas ada PC. Ya, oke. Oke. Terus Hati seseorang jadi- dimainkan gak, Bang, kata si Sep? wah, Apa wah? berat lah saya ini. Hati seseorangnya. Alhamdulillahnya saya berusaha tidak memainkan hati seseorang karena walaupun saya seorang duda sekarang, ya kan, Ya. saya tetap tetap menghargai apa yang dirasa sama mantan istri saya. Jadi apapun itu, I give the best for her, I give all of for her.
Walaupun endingnya tetap seperti ini, true love it will not feel the same when you meet another one. Ya ini bahas game gara-gara SMP Chisme. Takut kali berat gini jadi sedih. Ayo Bang, balik lagi Bang. Tadi ada komentar tadi dari Memo, Pak Manis anaknya FOMO-an jadi semua dimainin. Iya kah? Tapi kalau kan nggak bisa main Wukong tadi bilang, kemudian Helldivers. Itu kan mungkin FOMO ya. Rasanya gimana Bang? To be honest, kecewa berat sih sebenarnya. Kemarin Wukong itu bisa ada di Xbox, tapi karena di Xbox Series S itu Wukong itu tidak bisa berjalan normal, yang X juga di cancel, nggak di cancel sih, di postpone. Terus sampai sekarang nggak rilis? Nggak rilis, padahal dia masuk Game Pass padahal. Dia masuk Game Pass padahal. Terus abis itu Helldiver, karena aku nggak bisa main Helldiver, aku beralihnya itu ke Rock and Stone. Lagi tuh. Gak tahu ya. Rock and Stone coba. Di Pro Galactic ini? Iya, di Pro Galactic. Ini game apa? Banyak kali gamenya. Rock and Stone. Oke. Tapi seandainya ada di Xbox, kayak kata dibilang si Memo, selagi ada di Xbox dia mah main. Ini as-in berarti budget beli game banyak? Enggak, semuanya itu Game Pass semua. Oh, I see. 50 ribuan sebulan. Enggak, 180. Oke. Dulu apa ya? Dulu itu pas masih misalnya masih berpenghasilan, ya kan, masih berpenghasilan yang tetap gitu. Ngambilnya itu dulu tahun 2001 Xbox Live, Xbox Game Pass itu sampai 1, 2, 3, 4 tahun. Kita ngambilnya 4 tahun. Aku tidak menangkap apa hubungannya 2001 dengan 4 tahun. Jadi Xbox Game Pass-nya masa Xbox Game Pass-nya 4 tahun. Oh, SN kalau misalnya beli Xbox dapat Xbox Game Pass 4 tahun. Enggak, jadi beli Xbox-nya sendiri, Game Pass-nya sendiri. Jadi dulu itu Game Pass-nya itu sekitar 4 tahun itu kenanya itu 2 juta sekian di 4 tahun. Aku tidak menangkap kenapa dia tiba-tiba bahas 4 tahun. Apa hubungannya dengan percakapan jadi jadi kan ada nama itu jadi ada service Game Pass-nya Xbox, ya kan, dan itu kan harus beli servisnya, ya kan. Nah, kita ngambil langsung yang 4 tahun. Oh, I see. Yes. Jadi bundle bukan yang per bulan. Iya, jadi nggak bundle. Kita bundle, tapi kita kemarin tuh pakai regionnya Brazil. Jadi jatuhnya lebih murah. Jadi harga yang 6 juta cuma bayarnya 2 juta. Oke. Ini udah kayak ngomong sama Uncle Setsu. Uncle Setsu kalau misalnya bahas masalah ini dan masalah Steam region ini lebih murah. Region itu lebih murah. Aku sering dengar dia ngomong gitu. Iya. Aduh Tuhan. Boleh. Tadi aku pertanyaan sudah habis Kak. Baca komentar sebentar. Ada komentar Mas Anies nggak jadi presiden beralih jadi streamer ya. Sebenarnya bikin konten bedah buku tapi belum upload konten. Oke. Ada komentar lagi tadi Bang Ardi yang punya game ribuan masa nggak tahu Rock and Stone? Enggak nih. Kayaknya baru dengar sekarang. So I really have no idea. Mungkin tadi aku tidak menangkap. Tapi kan game yang dirilis di Steam itu ada banyak banget ya. Ada kayak puluhan ribu setahun. Jadi kalau nggak tahu game ya sebenarnya wajar. Tapi ya begitulah kira-kira ya. Kita lanjut kalau begitu. Dari aku pertanyaan sudah habis. Dari viewer juga belum ada pertanyaan lagi. Kalau begitu kita break sebentar. Yungki, boleh kan? Setelah ini ada 3 lagu ya.
Ada komentar, kenapa kuat banget main 24 jam bang? Tipsnya apa? Aduh, sebentar. Tidak mau. Pakai channel Vine bang. Biar bisa ditanyain secara langsung dan kelihatan di sini ya. Jadi kelihatan kan. Benar-benar. Biar di highlight begitu. Mari kita lanjut kalau begitu. Ada 3 lagu setelah ini. Sebentar ya. Ada KO, Are You Alive dari Triple S, di request oleh Lea Kill. Ada What Would I Change It To dari Avicii dan Aluna, di request oleh Artax. Ada To You I Belong, di request oleh Bewitch, di request oleh Alex. Ada pertanyaan dari Randy 1287. Sebentar ya. Ada pertanyaan, kenapa kuat banget main 24 jam bang? Tipsnya apa? Bagus. Kan enak ya, dilihat dan kelihatan kepampang. Dimarahin 24 jam ya? Dimarahin 24 jam. Streaming 24 jam. Tipsnya apa? Aku mesti sedia. Kalau kalian pernah dengar, kalau kalian pernah lihat kontennya Dokter Tirta yang makan 5 buah telur rebus, terus sama makan buah-buahan ketika lagi begadang ataupun apa segala macam tuh, itu bagus. Sebenarnya bener itu. Aku nggak pernah dengar. Kalau misalnya aku nggak pernah dengar, apa tuh? Jadi ketika aku stream misalnya 24 jam atau lebih gitu, misalnya ngakuin donaton ataupun subaton gitu kan. Itu kan sampai 72 jam tuh, ya kan? Walaupun emang di antara itu aku harus kayak istirahatin laptop ataupun tidur sebentar gitu kan. Itu pas lagi malam menuju pagi, karena aku nggak tidur kan, misalnya aku udah mulai dari hari ini gitu misalnya ya, pagi ini terus sampai saat ini kita masih stream nih sampai besok pagi, sampai pagi nih kan, ini pagi nanti. Di sampingku ini udah ada telur rebus 5. Pokoknya telur rebus, pisang, alpukat, karena di belakang ada pisang jadi aman. Pisang, pokoknya buah-buahan tak siapin di samping. Jadi kalau misalnya, karena dulu itu masih pakai PNG, jadi kan nggak kelihatan aku lagi makan, kan nggak kelihatan sambil makan kayak gitu. Jadi kalau misalnya pengen ngambil ya makannya buah, no coffee, no sugar, just water and fruit and eggs. Ada komentar dari Bronto, Tamago bulu. Artinya apa? Thor ini. Bronto. Ini tapi 24 jam tidak tidur begitu, dengan cuma 5 butir telur dan buah-buahan. Atau tidak tidur? Tetap tidur enggak sih, kayak mungkin ngambil break di antara, pernah itu semingguan gue nggak stop. Tapi aku ngambil izin dulu sama viewer yang nonton, izin break dulu sebentar, mungkin 6 jam untuk istirahatin laptop. Biasanya 3 hari 4 hari itu baru minta izin buat nge-break istirahatin laptop dulu. Nah di sela itu aku tidur juga gitu. Terus nanti pas sudah itu balik lagi main lagi. Oh, I see. Tadi dibilang CD tips buat Adli. Aku pikir tadi 24 jam tidak tidur sama sekali. 24 jam ya nggak tidur. Hah? Aku sekarang itu maksimal itu paling aku bisa tahan itu 2 hari 3 malam. 3 hari 2 malam nggak tidur. Itu biar nggak bisa tidur itu gara-gara pikiran kebanyakan atau emang gara-gara banyak telur? How? Gimana ya ngomongnya? Aku paling tahan mata aku paling 27. Biasanya gini. Aku kalau kemarin aku nyobain tidak nge-stream full, tidak tidur sama sekali, itu cobain 24 tapi tidak kuat, cuma 21. 22 lah ya mungkin. 21 hitungnya. Tapi aku baru tidur sejam setelahnya kayaknya. Jadi 22 atau aku 23. Aku bangun dari jam 9 sampai besok jam 8 aku udah ending. Tapi aku mulai nge-stream jam 10 malam sampai jam 8 malam besoknya.
Jadi 21-an apa jam 11 malam. Pokoknya 21-an aku nge-stream, tapi aku sebenarnya udah bangun dari jam 8 jam 9-an sebelumnya. Jadi kalau kalau itu kan kalau aku lagi maraton tuh Mas ya. Tapi kalau misalnya aku lagi main game, misalnya kemarin tuh kayak aku lama itu kayak main RDR 2 ya kan, Red Dead Redemption 2. Terus di mana, di main Diablo Expedition 33, terus Stalker 2. Itu tuh hampir di bawah, pokoknya kalau satu hari itu paling dari pagi sampai malamnya, kadang sampai tengah malam juga, ataupun sampai dini hari itu baru stop. Jadi Tidak apa ya, tidur. aku bisa nggak tidur. Hah? Jadi aku bisa, jadi apa ya, kayak aku bisa fokus ke, oh gini, bahasanya kayak gini. Lebih tepatnya kayak itu poinnya. I love the pain. Oke. I love grinding the pain. Oke. Jadi kayak game grinding kayak Diablo, LDR 2, Expedition 33, Dark Soul, terus Slice of P, Sekiro, Elden Ring, kayak gitu tuh aku bisa tahan lama. Tapi asupan yang disediakan nggak ada kopi. Sama, nggak ada kopi. No kopi, only water. Usahakan pakai minuman cold drink. Air dingin, itu lebih bagus. Air dingin, terus disampingin sama telur, alpukat, buah-buahan lah pokoknya, buah-buahan. Jangan yang manis, jangan kayak mangga, itu jangan mangga. Usahakan kayak pisang, alpukat, terus anggur mungkin oke, jeruk oke. Oke. Ketik 1 skor Mas Aldi 48 jam. Nggak ada ya, nggak bakal kuat ya. Tidak Kak, aku nggak bakal coba-coba lagi. Sekian. Ya, jadi kenapa aku bisa apa ya? Aku nggak ngomong aku kuat, aku juga manusia biasa. Mungkin ketika itu aku lagi ada fokus game sama game yang emang aku tertarik, jadi aku bisa panjang mainnya kan, bisa full stream gitu kan. Aku tuh kenapa bisa kayak gini, mungkin karena dulu aku pernah kerja di konstruksi, di mana konstruksi itu kita pernah dari pagi sampai lusa pagi harus standby 24 jam. Nah kebetulan aku saat itu aku sebagai supervisor di lapangan, di mana aku harus moto kegiatan untuk laporan progres sama milestone-nya kita itu buat pencairan dana ya kan, pencairan keuangan gitu kan itu. Jadi harus standby 24 jam selama 3 hari. Dan kita itu nggak tidur sama sekali karena kita ngecor itu sekitar, ngecornya itu kalau nggak salah itu sekitar setengah lapangan bola. Kakinya tiang listrik, apa ya namanya itu ya, tower listrik itu loh, tower apa sih namanya sebutannya, lupa gua. Oke. Itu kakinya itu karena itu kalau tahu itu kan towernya itu ada kayak kategorinya kayak AA1, AA, BB, CC, DD kayak gitu kategori towernya. Nah kebetulan yang kita lagi bangun untuk kakinya itu adalah kalau nggak salah itu BB apa CC gitu. CC itu sekitar agak lumayan besar. Nggak lumayan besar juga, besar banget malah, besar banget. Yang DD paling gede. Jadi selalu saya. Ya, itu sutet. Kalau bahasanya Indonesia sutet. Oh. Ya itu. Jadi BB itu kalau nggak salah BB itu paling gede. BB itu. Yang biasanya kalau kalian perjalanan dari Jakarta ke Bandung, ya kan? Jakarta mau ke Bandung gitu ya.
Terus ketika kalian ngelewatin apa daerahnya itu, pokoknya jembatan yang tolnya itu agak panjang, terus jembatannya panjang, terus kalian lihat kanan kiri itu ada tower gede itu BB itu. Yang Itu Sutet tadi. Sutet tadi. Itu kapasitasnya sekitar berapa itu ya? 500.000 volt ya? 500.000 volt apa? 500.000 volt ya? K volt ya? Oke. Seandainya ketiduran gimana? Yang aku bakal miss buat laporan. Nggak Oh, harus tidak aku boleh harus digantikan. Karena kebetulan tuh supervisornya cuma aku doang. Jadi 3 hari itu full. Oke. Kita balik komentar, Kak. Yap. Oh, tadi ada komentar. Bang Ali 36 jam aja, setiap 10 jam ada minimal istirahat setengah jam, masa si viewer kena ngobrol bincang-bincang. Gak ada. Gak bakal coba-coba lagi ya, cukup sekian. Sekali aja cukup, Kak. Yang spesial itu tidak baik diulang-ulang terus, Kak. Menurut gue ya. Karena spesial kalau terus-terusan mah nggak jadi biasa aja, nggak jadi spesial lagi. Nggak ada ya, nggak usah di copy dan nggak diulang ya. Baik, kalau begitu kita lanjut, Kak. Dari aku pertanyaan sudah habis, dari viewer juga belum ada lagi. Kalau begitu kita break sebentar, boleh ya? Yeah. Selain ada 3 lagu, ada KO atau Are You Alive dari Triple S dari kuasa oleh Lea Kill, ada What Would I Change It To dari Avicii serta Aluna dari kuasa oleh Artax, ada To You I Belong dari kuasa oleh Alex. Setelah ini kita akan lanjutkan ke segmen kedua nanti ya, masih bincang-bincang dalam kita pada malam hari ini, Leongki. Baik, biar tidak lama-lama, selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya.